teman-teman sekalian, para calon mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Fahmi. Ini adalah panduan teknis singkat untuk proses seleksi mandiri UNY, khususnya jenjang S1 dengan mode CBT di domisili. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu teman-teman ketahui sebelum nanti teman-teman mengikuti proses seleksi mandiri yang diselenggarakan oleh UNY dengan jalur CBT domisili ini. Mari kita ikuti. Baik, yang pertama adalah persiapan sebelum teman-teman mengikuti tes SM ini ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu bahwa yang pertama teman-teman peserta harus sudah memasang program atau aplikasi yang ditetapkan oleh panitia. Nah, untuk panduannya, kemudian aplikasinya apa yang harus disiapkan, nanti akan dijelaskan di belakang, gitu ya. Dan yang kedua adalah bahwa teman-teman mengikuti tes sesuai dengan jadwal kecuali ada pemberitahuan tersendiri dari pihak admisi UNY. Apabila teman-teman terjadwal di suatu tanggal ataupun sesi, namun disampaikan ada perubahan, maka mohon ikuti perubahan itu. Apabila tidak ada penyampaian perubahan, ikuti jadwal yang sudah ada. Atau lebih tepatnya, teman-teman silahkan ikuti grup WhatsApp yang nantinya akan disiapkan oleh tim admisi UNY sebagai bahan atau sebagai media untuk koordinasi antara pengawas dan juga peserta. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman peserta mengerjakan tes di ruangan yang tenang, yang nyaman, serta dengan pencahayaan cukup. Tes ini akan berlangsung kurang lebih 100 menit, sehingga teman-teman harus dipastikan bahwa selama duduk nanti tidak ada ketidaknyamanan yang terjadi. Yang keempat, sebisa mungkin teman-teman nanti memposisikan duduk dekat dengan tembok ya. Tidak boleh di belakangnya merupakan tempat kosong, karena ketentuannya adalah bahwa teman-teman harus dekat dengan tembok dan di situ kurang lebih jaraknya 2 meter. Namun apabila tidak memungkinkan, nanti akan dicek kembali oleh panitia atau oleh pengawas untuk memastikan apakah lokasi tersebut layak ya dan bisa digunakan sebagai sarana tes atau masih harus ada penyesuaian lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah selama tes berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk ke kamar kecil. Jadi sebelum tesnya dimulai, teman-teman diharapkan sudah menyelesaikan seluruh keperluan yang berkaitan dengan kamar kecil. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum untuk pelaksanaan tes CBT domisili. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah sebuah ilustrasi tentang kegiatan yang akan teman-teman ikuti di jalur SM CBT ini ya. Jadi teman-teman nanti akan mengerjakan tes melalui laptop, ya, akan mengerjakan tes melalui laptop dengan aplikasi yang diinstal juga di laptop. Kemudian yang kedua, teman-teman akan menyalakan aplikasi Zoom melalui smartphone, ya, otomatis menggunakan kamera Zoom yang ada di smartphone itu ya, kamera yang ada di smartphone itu, dan kamera itu nanti akan mengarahkan ke wajah teman-teman atau ke area tes teman-teman, dan kami akan mengawasi teman-teman melalui Zoom tersebut, ya. Jadi teman-teman mengerjakan di laptop, kemudian diawasi melalui Zoom, dan kami akan mengawasi teman-teman melalui Zoom yang akan kami siapkan. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, untuk Zoom tidak boleh diakses melalui laptop ya, tapi melalui smartphone seperti ketentuan yang ada di sini. Oke? Kemudian untuk adalah aplikasi dan perangkat yang diperlukan. Di sini teman-teman diminta untuk menyiapkan 2 buah perangkat, yaitu laptop dan juga smartphone. Untuk laptop ini teman-teman nanti akan digunakan untuk menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk sarana tes. Dan yang kedua, mohon dipastikan bahwa laptop tersebut menggunakan Windows 8 minimal ya, dengan konstruksi 64 bit atau juga Windows 10 atau Windows 10 ya. Dan juga kemudian RAM-nya minimum 2 GB. Jangan kurang dari itu karena aplikasi akan sangat melambat nantinya. Dan jangan lupa bahwa teman-teman harus menghubungkan perangkat PC atau laptop ini ke jaringan internet yang stabil dengan kecepatan minimal 4 MB per second. Kemudian untuk smartphone, silakan install aplikasi Zoom Meeting yang kalau bagi yang belum install ya, bagi yang sudah terbiasa menggunakan Zoom di HP, kami kira tidak akan ada masalah. Nah, di sini perlu kita buat disclaimer dulu bahwa apabila terjadi crash ya, apabila aplikasi bermasalah, yang mana itu diakibatkan oleh tidak kompatibelnya laptop, misal dipaksa laptop 1 GB dipaksa untuk install aplikasi, Windows-nya Windows 7 atau mungkin sebelum Windows 7, itu akan menyebabkan terjadinya crash di tengah aplikasi. Dan juga bagi teman-teman yang menggunakan Mac OS atau MacBook, untuk sementara tidak bisa dipakai dulu ya. Harus pakai Windows dengan standar Windows 8 atau Windows 10. Gitu ya. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan teman-teman sekalian dengan dokumen yang diperlukan ketika teman-teman nanti akan mengerjakan tes SM ini.
Nah, mohon siapkan dua jenis dokumen ya. Yang pertama adalah kartu identitas. Di sini teman-teman bisa menyiapkan KTP atau SIM. Bagi yang belum mempunyai KTP atau SIM, silakan gunakan kartu pelajar. Dengan catatan di situ ada foto diri teman-teman. Kartu yang tidak menggunakan foto diri tidak diperbolehkan. Oke, yang kedua adalah kartu peserta. Kartu peserta ini silahkan dicetak atau di print, harus di print ya, tidak hanya dibuat dalam bentuk soft file. Meskipun teman-teman merasa sudah cukup dengan soft file, tapi besok saat pelaksanaan tes, teman-teman akan sangat membutuhkan kartu peserta dalam bentuk yang sudah dicetak ini. So, tolong dicetak ya. Untuk pencetakannya boleh dengan tinta warna ataupun juga dengan hitam putih. Dengan pastikan semua informasi yang ada di kartu tercetak dengan jelas ya. Nomor peserta, nama, alamat, semuanya harus jelas. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke. Berikutnya adalah step by step atau langkah demi langkah pengunduhan dan juga penginstalan aplikasi SMCPT UNY. Proses ini sebetulnya sangat mudah teman-teman. Dengan catatan teman-teman mengikuti seluruh prosedur step by step ya atau one by one, betul-betul dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir dengan cermat. Baca panduan ini, simak panduan ini dulu sebelum teman-teman mulai mengunduh ataupun menginstalnya. Kita mulai. Yang pertama, silahkan buka browser teman-teman. Silahkan buka browsernya. Di sini bisa pakai Chrome ataupun Firefox ya, ataupun Internet Edge atau yang lain ya. Silahkan dibuka. Kemudian silahkan masukkan alamat ini bit.ly/apksmuny. Perhatikan bahwa tulisan apksmuny di sini harus betul-betul sama persis, harus besar semua ya. Nah, silakan ini diakses melalui laptop atau PC yang akan digunakan untuk mengerjakan tes. Oke, setelah teman-teman ketikkan alamat ini kemudian di enter, teman-teman akan dibawa ke halaman Google Drive. Nah, di halaman Google Drive ini teman-teman akan dihadapkan dengan banyak files ya. Ini ada panduannya, ada contoh posisi duduk, kemudian ada juga install APK SM domisili, dan juga ada file mulai tes, dan juga ada tautan penting dan lain sebagainya. Nah, ini tolong diinstal, diunduh semuanya. Tolong diunduh semuanya. Kemungkinan mungkin akan memakan data sekitar 100 MB kurang lebih. Jadi mohon diunduh beberapa hari sebelum pelaksanaan tes ya, agar tidak terjadi kegagalan dalam mendownloadnya. Oke? Kemudian setelah teman-teman, untuk bisa mendownload dengan langsung, teman-teman bisa langsung ke bagian ini ya. Teman-teman bisa langsung ke bagian atas di sini. Di sini ada APK SM domisili, ini diklik saja. Kemudian silakan pilih menu download. Otomatis dia akan terdownload ke komputer teman-teman dan dalam bentuk file ekstraksi ya, atau RAR atau zip kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman download, kemudian file RAR atau zip tadi silahkan diekstrak ya, silahkan diekstrak dan nanti akan muncul file-file yang tadi sudah di-download. Oke? Nah, setelah sudah download semuanya, pastikan minimal dua file ini bisa terdownload dengan baik ya, yaitu file 3 APK install APK SMCBT, dan file yang kedua adalah 4 mulai tes. Jadi dua file ini harus betul-betul terdownload dengan sempurna. Kalau dipastikan sudah terdownload dengan sempurna, sekarang langkah berikutnya adalah teman-teman menginstal APK yang nomor 3 ini. 3 underscore install APK SMCBT, itu silahkan diinstal sampai selesai. Ya, install sampai selesai. Kalau ada notifikasi I accept, silahkan di accept, kemudian next, next, next sampai selesai. Betul-betul selesai. Nah, setelah selesai, APK ini tidak akan muncul di desktop. Sekali lagi, APK ini tidak akan muncul ikonnya di desktop. Jadi jangan dicari. Oke? Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal ini, jangan lupa di quit dulu, di finish dulu. Kalau sudah aman, silahkan buka file 4 ini. Mulai tes. Nah, ini agak berbeda dengan aplikasi biasanya ya. Kalau aplikasi biasanya kita install aplikasi ini, kemudian untuk membukanya kita buka ini lagi. Tapi untuk ini berbeda. Ini untuk menginstal, ini untuk membuka. Oke? So, ini diinstal dulu. Kemudian teman-teman silahkan membuka filenya dengan file 4 mulai tes ini. Nah, setelah teman-teman klik ini 2 kali, atau mungkin juga bisa klik kanan ya, klik kanan, open with save exam browser, misal begitu, intinya ini filenya dibuka gitu ya. Setelah filenya dibuka, teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Dengan catatan internetnya sudah terhubung. Kalau internetnya mati nggak akan muncul seperti ini ya. Jadi pastikan kalau membuka aplikasi keempat tadi, silahkan internetnya diaktifkan dulu. Oke? Nah, akan muncul seperti ini. Kita lihat ada judul tes potensi akademik bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Selesai. Kalau sudah muncul seperti ini, pastikan teman-teman sudah berhasil mengakses bagian ini H-1 sebelum tes ya. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil dan sudah siap menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan SMCPT UNY. Oke, kita lanjutkan. Ya.
Setelah teman-teman nanti muncul tampilan halaman tadi, kemudian teman-teman klik tombol login, maka akan muncul 3 informasi yang diminta saat akan mengerjakan tes. Nah, informasi yang ada di sini nanti akan dimasukkan atau akan teman-teman input menjelang tesnya dimulai. Jadi tidak H-1, tidak H-2 ya, tapi betul-betul menjelang tesnya dimulai. Nah, informasi apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah nomor peserta yang ada di kartu peserta. Yang kedua, NIK yang ada di kartu peserta. Cermati, teman-teman harus mencetak atau memprint ya kartu peserta yang sudah di-download. Kemudian terakhir adalah kode masuk, di mana kode masuk ini akan disampaikan oleh pengawas saat tesnya akan dimulai melalui Zoom meeting. Ingat ya, jadi teman-teman akan bergabung ke Zoom meeting untuk kemudian akan dipandu oleh pengawas untuk bagaimana masuk ke sistem tesnya, kemudian informasi-informasi yang harus diinputkan di sini itu akan dipandu semua melalui Zoom meeting yang akan disampaikan oleh pengawas menjelang tesnya dimulai. Ingat ya ilustrasi di atas tadi ya. Kalau teman-teman lupa boleh dikembalikan videonya ke depan dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada juga beberapa sarana pendukung yang boleh disiapkan nih teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kertas. Nah, kertas untuk coret-coret dan alat tulis ini boleh dipakai selama tes berlangsung. Oke, yang kedua adalah ruangan yang nyaman. Yang ketiga adalah air mineral. Silahkan disiapkan sebelum tesnya dimulai. Dan juga internet yang stabil, ini jelas. Dan juga kabel extension. Ya, maafin agak ketutup gambarnya ya. Kabel extension ini dibutuhkan untuk charging terutama ya. Charging untuk laptop dan juga charging untuk HP-nya. Karena kalau Zoom dipakai di HP sekitar 2 jam, mungkin akan overheat, mungkin ada sebagian yang seperti itu, dan akan mati. Nah, oleh karena itu tolong disiapkan dulu ya. Laptop juga sama. Silahkan disiapkan chargernya dulu. Gitu ya. Oke, sebelum semuanya tesnya dimulai. Kita lanjut. Baik, berikut adalah tata tertib ya saat mengerjakan tes. Silakan dibaca, silakan di pause dulu video ini ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman cermati di sini, termasuk dilarang meninggalkan tempat duduk, tidak boleh makan tapi boleh minum ya. Maaf ada suara di belakang. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian peserta juga dilarang mendokumentasikan tes, menyebarluaskan panduan, meninggalkan tempat duduk, ya, pergi ke toilet juga dilarang selama tes berlangsung. Kemudian makan dan merokok, kemudian, tapi teman-teman boleh minum ya, boleh minum selama tes berlangsung. Ya, kemudian juga teman-teman dilarang menempati ruangan yang terdapat orang lain. Ya, ini mau dipastikan tidak ada keluarga besar di situ ya. Silakan teman-teman harus duduk sendiri di situ. Kemudian teman-teman tidak boleh bekerja sama atau mencontek atau melihat catatan atau melihat buku. Dan dilarang menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Gitu ya. Dan panitia berhak menghentikan pelaksanaan tes apabila terdapat kecurangan. Dan apabila terdapat kecurangan yang tidak bisa ditoleransi, maka peserta yang bersangkutan akan dibatalkan keikutsertaannya di SMCPT UNY ini. Gitu ya. Dan terakhir, peserta dilarang mengoperasikan kalkulator, smartphone, maupun alat elektronik bantu yang lain termasuk kamus digital, kemudian mungkin ada tablet dan lain sebagainya. Tidak boleh dilakukan. Oke? Berikutnya adalah posisi duduk. Nah, mau diperhatikan bahwa posisi duduk ini harus seperti ini. Diperhatikan ya, bahwa yang pertama wajah teman-teman, wajah peserta, dan juga laptopnya ini harus terlihat dengan jelas di kamera. Ya. Yang kedua, ruang yang teman-teman tempati harus memiliki pencahayaan yang cukup. Dan yang ketiga, harus berbusana yang baik dan sopan. Yang keempat, duduk di kursi atau tanpa kursi juga boleh. Kalau tanpa kursi berarti di bawah, maka pastikan pakai karpet ya agar tidak masuk angin. Gitu ya. Yang kelima, smartphone diletakkan di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Gunakan tripod atau gunakan holder yang lain agar agar smartphone bisa seimbang ya. Gunakan holder atau tripod yang lain, saya kira harganya sekarang tidak mahal ya. Silakan gunakan untuk menstabilkan tampilan Zoom teman-teman ya. Kemudian ini ada beberapa posisi duduk yang salah, yaitu satu adalah backlight, yang kedua adalah ada orang lain di sini, dan yang ketiga adalah baju yang tidak sopan. Menggunakan t-shirt itu dilarang teman-teman, ya harus pakai kemeja. Kemudian juga di sini juga teman-teman posisi duduknya juga harus standar gitu ya, tidak boleh seperti ini. Oke, baik teman-teman, ini adalah beberapa foto yang harus teman-teman kirimkan menjelang tesnya dimulai. Tapi perhatikan bahwa foto hanya boleh dikirim setelah ada instruksi dari pengawas. Kalau belum ada instruksi, jangan dikirim dulu. Ya, silakan dicermati. Ada foto selfie, ada foto KTP, ada foto kartu peserta, dan juga foto tampilan halaman awal. Nah, silakan di pause video ini, kemudian silakan simak apa saja yang harus disiapkan. Oke,
Demikian untuk panduan singkat untuk teknis penyelenggaraan SMCBT domisili UNY pada tahun 2021 ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan semoga sukses dan bisa diterima jadi mahasiswa UNY. Saya Fahmi dan sampai jumpa.